Sejarah orang Yahudi pada masa Kekaisaran Persia, peran Kores Agung, Cyrus II, dalam pembebasan bangsa Yahudi. Cyrus II, yang dikenal sebagai Kores Agung, adalah raja dan pendiri Kekaisaran Persia yang berkuasa dari tahun 550 hingga 530 sebelum Masehi. Salah satu tindakan paling bersejarah dari masa pemerintahannya adalah pembebasan bangsa Yahudi dari pembuangan di Babilonia, yang menandai titik balik penting dalam sejarah Yahudi. Cyrus dikenal sebagai seorang penguasa yang bijaksana, toleran terhadap agama, dan menjunjung tinggi keadilan bagi berbagai bangsa di bawah kekuasaannya. Sejarah ini mencakup peristiwa yang mengubah nasib bangsa Yahudi, dari periode pembuangan hingga pemulihan mereka di tanah asalnya, Yerusalem, serta peran penting Cyrus dalam proses ini. 1. Latar belakang pembuangan Babilonia. Sebelum pemerintahan Cyrus, bangsa Yahudi mengalami pembuangan Babilonia, Babylonian exile, pada tahun 586 sebelum Masehi. Peristiwa ini terjadi setelah Nebukadnezar II, Raja Babilonia, menyerang kerajaan Yehuda, menghancurkan bait suci pertama di Yerusalem, dan memaksa ribuan orang Yahudi ke dalam pengasingan di Babilonia. Pembuangan Babilonia bukan hanya kehilangan tanah air bagi bangsa Yahudi, tetapi juga mengancam kelangsungan identitas budaya dan agama mereka. Di negeri asing ini, mereka menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan kepercayaan mereka kepada Yahweh dan adat istiadat mereka. 2. Kenaikan kekuasaan Cyrus II. Di tengah situasi pembuangan ini, Cyrus II bangkit sebagai penguasa Persia yang menaklukkan Kekaisaran Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi. Dengan kemampuannya yang luar biasa dalam strategi militer dan diplomasi, Cyrus berhasil menundukkan Babilonia tanpa banyak perlawanan. Penaklukan ini menandai berakhirnya dominasi Babilonia dan memberikan kesempatan baru bagi bangsa Yahudi yang berada dalam pembuangan. Yang menarik dari Cyrus adalah pendekatannya terhadap bangsa-bangsa yang telah ditaklukkan. Alih-alih menindas atau mengasimilasi mereka, Cyrus dikenal sebagai pemimpin yang toleran dan menghormati tradisi serta keyakinan lokal. Pendekatan ini menjadi bagian dari kebijakan umumnya yang disebut Charter of Cyrus, sebuah dokumen yang diyakini mencerminkan prinsip-prinsip kemanusiaan, kebebasan beragama, dan keadilan sosial. 3. Dekrit Cyrus, pembebasan bangsa Yahudi. Salah satu tindakan yang paling terkenal dari pemerintahan Cyrus adalah Dekrit Cyrus, yang disebutkan dalam kitab Ezra di Alkitab Ibrani. Dekrit ini memberikan izin kepada orang Yahudi untuk kembali ke tanah air mereka di Yehuda dan membangun kembali bait suci di Yerusalem. Dekrit tersebut berbunyi, "Demikianlah firman Koresi, Raja Persia, Tuhan, Allah semesta langit, telah memberikan segala kerajaan di bumi kepadaku, dan ia telah menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang ada di Yehuda. Barang siapa di antara kamu termasuk umatnya, kiranya Allahnya menyertainya, dan biarlah ia pulang ke Yerusalem." Melalui dekrit ini, Cyrus mengakhiri masa pengasingan yang berlangsung selama hampir 50 tahun dan memberi kesempatan bagi bangsa Yahudi untuk kembali ke tanah mereka dan memulihkan identitas serta ibadah mereka. Tindakan ini dianggap sebagai salah satu kebijakan paling manusiawi dalam sejarah kuno. 4. Pembangunan kembali Bait Suci. Setelah kembalinya sebagian orang Yahudi ke Yerusalem, mereka mulai bekerja membangun kembali Bait Suci yang kedua, Second Temple, dengan dukungan dari Cyrus dan para penerusnya.
Pembangunan ini memiliki arti simbolis yang sangat besar bagi orang Yahudi karena Bait Suci merupakan pusat kehidupan spiritual mereka. Pembangunan Bait Suci berjalan lambat dan menghadapi berbagai tantangan, termasuk perlawanan dari penduduk lokal dan kekurangan sumber daya. Namun, pada akhirnya, Bait Suci kedua selesai dibangun pada tahun 516 sebelum Masehi, sekitar 70 tahun setelah yang pertama dihancurkan oleh Babilonia. Bait Suci ini menjadi pusat ibadah Yahudi hingga akhirnya dihancurkan oleh Romawi pada tahun 70 Masehi. 5. Cyrus dalam tradisi Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, Cyrus bukan hanya dikenal sebagai penakluk besar, tetapi juga sebagai sosok yang dipandang positif. Kitab Yesaya bahkan menyebut Cyrus sebagai orang yang diurapi oleh Yahweh, meskipun ia bukan penganut Yahudi. Penyebutan ini mencerminkan penghargaan mendalam dari bangsa Yahudi terhadap Cyrus sebagai pemimpin yang memberi mereka kebebasan dan kesempatan untuk kembali ke tanah suci mereka. Cyrus juga dihormati dalam berbagai tradisi agama lainnya. Dalam sejarah Persia, ia dianggap sebagai raja yang adil dan bijaksana. Di sisi lain, dalam agama Zoroastrianisme yang berkembang di Persia pada masa itu, Cyrus dipandang sebagai pelindung kebebasan dan keadilan. Begitu juga, bangsa Yahudi menganggap Cyrus sebagai instrumen dari Tuhan yang digunakan untuk memulihkan umatnya. 6. Dampak jangka panjang dari kebijakan Cyrus. Kebijakan Cyrus yang toleran terhadap berbagai agama dan budaya, termasuk bangsa Yahudi, memiliki dampak jangka panjang dalam sejarah dunia. Pembebasan bangsa Yahudi dari pembuangan Babilonia bukan hanya memulihkan kehidupan Yahudi di Yehuda, tetapi juga memperkuat identitas mereka sebagai umat yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Keberadaan orang Yahudi di Persia setelah pembebasan juga penting. Meskipun sebagian kembali ke Yerusalem, banyak yang tetap tinggal di wilayah Kekaisaran Persia dan membentuk komunitas Yahudi yang berkembang di sana. Hubungan antara Yahudi dan Persia tetap signifikan hingga berabad-abad berikutnya, bahkan hingga masa Kekaisaran Romawi. 7. Warisan Cyrus Agung. Warisan Cyrus Agung tidak terbatas pada sejarah Yahudi saja. Ia dihormati sebagai salah satu penguasa terbesar dalam sejarah dunia. Silinder Cyrus, yang ditemukan pada abad ke-19, sering dianggap sebagai piagam hak asasi manusia pertama di dunia, karena mencerminkan kebijaksanaan Cyrus dalam mengelola kekaisaran yang luas dengan berbagai kelompok etnis dan agama. Bagi bangsa Yahudi, Cyrus tetap dikenang sebagai pembebas, yang memulai era baru bagi mereka, setelah masa pengasingan yang menyakitkan di Babilonia. Tindakan Cyrus memberikan pengaruh yang sangat penting dalam sejarah Yahudi dan keberlangsungan agama serta budaya Yahudi di tanah mereka sendiri. Cyrus II atau Kores Agung adalah sosok yang memainkan peran kunci dalam sejarah bangsa Yahudi. Melalui kebijakannya yang adil dan toleran, Cyrus memberikan kesempatan bagi bangsa Yahudi untuk kembali ke tanah asal mereka dan membangun kembali Bait Suci yang dihancurkan oleh Babilonia. Hubungan antara bangsa Yahudi dan Kekaisaran Persia pada masa itu adalah contoh bagaimana kebijaksanaan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya dan agama dapat memberikan dampak positif yang panjang dalam sejarah umat manusia.